Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini membahas tentang komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pemimpin organisasi. Mari disimak. Ini dia pengertian komunikasi menurut tokoh Stoner dan kawan-kawan. Komunikasi berdasarkan penyampaiannya terbagi dua, yaitu secara verbal dan tulisan. Inilah proses komunikasi yang terdapat komunikator sebagai pengirim pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Berikut ini pengertian dari komunikasi organisasi menurut tokoh Pace dan Fowles 2005. Selanjutnya kita akan mendengarkan komunikasi dalam organisasi yang dilakukan seorang pemimpin organisasi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani Kana, NIM 2001-110094. Saya berasal dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan tema komunikasi dalam organisasi bersama Ade Fadli Farhan selaku sebagai Ketua Organisasi Mahasiswa Ikatan Kampar yang ada di Pekanbaru. Nah, baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber saya, yaitu Ade Fadli Farhan. Kepada Ade Fadli Farhan, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fadli Farhan. Saya Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangkinang Kota Pekanbaru periode 2020-2021. Dan juga saya pernah juga mengikuti organisasi mahasiswa lainnya seperti di Dewan Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan se-Indonesia Provinsi Riau sebagai Ketua Bidang Sosial Masyarakat, dan saya juga aktif di HIMA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan HIMIP Sipolwir, sebagai Wakil Koordinator Bidang, dan terakhir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Islam Riau sebagai Sekretaris Umum. Dalam jabatan masa jabatannya udah berapa tahun, Bang? Kalau untuk Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangkinang Kota sendiri itu 1 tahun, dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Baiklah, itulah dia dari biodata umum dari narasumber kita, Bang Ade Fadli Farhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan, yaitu akan ada 4 pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber. Pertanyaan pertama, bagaimana komunikasi dalam organisasi yang Anda pimpin selama jabatan Anda terhadap anggota? Baik, sebelumnya, narasumber, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau dalam kita berorganisasi itu, dalam komunikasi organisasi itu, ada terbagi komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Ketika komunikasi secara langsung itu dilakukan secara tatap muka begitu, seperti dalam kegiatan rapat, kegiatan sosial, kegiatan organisasi lainnya gitu. Tentunya komunikasi yang terjadi ketika maupun langsung ataupun tidak langsung itu terjadi dua arah gitu. Dari saya sebagai pimpinan organisasi dan juga sebagai teman-teman anggota organisasi saya begitu. Adanya feedback dari anggota maupun ke pimpinan organisasi dan sebaliknya. Sedangkan kalau untuk komunikasi secara tidak langsung itu misalnya melalui media sosial seperti WhatsApp group ataupun melalui Zoom meeting ketika ada rapat. Apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak dilakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online atau tidak tatap muka, jarak jauh itu, daring dalam jaringan. Dalam proses menyampaikan komunikasi kan adanya dua belah pihak nih, Bang. Pernah nggak ada kesalahan dalam komunikasi tersebut? Kalau untuk kesalahan dalam berkomunikasi itu pasti tentunya ada. Misalnya dalam hal memanage suatu kegiatan gitu, tentu komunikasi itu harus dijalin terus-menerus, di follow up terus kepada panitia kalau kita membuat kegiatan. Jadi pernah tentu adanya miskomunikasi gitu, tapi itu tidak terlalu fatal gitu miskomunikasinya gitu, karena kita komunikasi bukan hanya di internal organisasi saja,
tapi keluar organisasi keluar seperti dengan instansi pemerintah kecamatan, dengan Bapak Camat begitu. Komunikasi itu harus dijalin, di follow up terus-menerus, dikomunikasikan dengan tata cara, etika, dan lain-lainnya. Yang pertanyaan ketiga, dalam melakukan organisasi itu ada enggak penghambatnya yang berhubungan dengan komunikasi tadi selain adanya kesalahan atau kayak tidak tercapainya kerjasama dalam komunikasi gitu, Bang? Baik, kalau untuk tidak tercapainya tujuan tadi kan, begitu dalam komunikasi tadi, untuk sampai saat ini itu bisa dikatakan tidak ada. Tetapi tentu kesalahan-kesalahan itu menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya begitu. Misalnya kan seperti kita ada kegiatan misalnya kan akan dibuka oleh camat. Tentu komunikasi kita harus dijalin dari beberapa hari sebelumnya, hamin jam, harus dikomunikasikan terus-menerus kondisinya. Tapi hal itu tidak membatalkan suatu kegiatan, melainkan bergesernya waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, ada enggak Abang bikin jurus jitu atau langkah spesial dalam melaksanakan organisasi tersebut selama masa jabatan Abang? Berarti ini di luar konteks komunikasi berarti ya? Iya. Kalau strategi saya terkhusus dalam memimpin itu, saya itu mengembalikan dulu kepada anggota-anggota saya gitu. Misalnya dalam membuat suatu keputusan itu tidak bisa serta-merta kita tuh memutuskan sepihak secara langsung dan secara singkat itu. Tentu harusnya kita mendengarkan pandangan-pandangan dari kawan-kawan keanggotaan kita, bagaimana apa yang mereka inginkan. Begitu. Biar hubungan di antara pimpinan dan anggota itu harmonis. Baiklah, jadi kuncinya itu jangan sampai ada miskomunikasi terhadap si pemimpin maupun anggota ya, Bang? Iya. Ada hal yang mau Abang sampaikan sebagai pemimpin kepada teman-teman yang menonton video ini? Jika ingin memimpin atau menjadi anggota, apa kunci sukses dari mengomunikasikan dalam organisasi yang baik itu seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang menonton video ini, bisa dikatakan pesan lah ya, atau tips gitu kan, untuk memimpin itu buat pola seperti demokratis. Jadi kalau untuk suatu negara itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan kita di organisasi itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, ataupun pengurus begitu. Maka dari itu kalau kita mengamalkan prinsip tersebut, maka organisasi yang kita pimpin itu percayalah akan berjaya di masa kepengurusan kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Adi Fadli Farhan selaku dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, itu dia teman-teman dari beberapa penjelasan tentang komunikasi dalam organisasi yang dilakukan oleh pemimpin dari organisasi mahasiswa Ikatan Bangkinang yang berada di Pekanbaru. Baiklah, sekian dari wawancara kita hari ini. Apabila kesalahan saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tujuan organisasi menurut tokoh Liliweri 2013 mengemukakan ada 4 tujuan komunikasi organisasi.